saya marah bang, karena ini sudah masuk ke ranah kenyamanan anak, kenyamanan keluarga saya gitu. Dan ternyata akun yang sudah di report kayak dari Instagram, mereka buat lagi, dan aku dapat semua akun-akunnya itu. Tapi kalau untuk hal ini saya udah nggak bisa maafin karena ini sebenarnya jarang sih aku WhatsApp ke dia, kayaknya aku marah deh kali ini gitu. Maksudnya pas aku dapet itu kayaknya aku bilang kayaknya aku marah deh yang ini gitu. Kayak biasanya kan orang kirim-kirim apa gitu, aku yang kayak ya udah deh, lagi masih bisa ditoleransi, aku cuek aja. Kayak kalau udah ada kata yang membunuh kayak aku udah dan ini udah kesekian kali juga untuk mereka yang membenci, mengubah wajah anak saya itu menjadi binatang itu. Happy family, we are happy family. Ayah, bunda, adik, kakak semua happy. Tebarkan gembiramu, lebarkan senyumanmu, buat familymu happy. Buat familymu happy. Ya menanggapinya pasti oke, ini aku jelasin dulu kronologi awalnya. Itu aku dikirimin dari Wenda duluan. Iya, karena aku dikirimin dari fax. Ya, jadi pada saat itu aku nggak begitu gubris gitu. Maksudnya oh ya udah, pantau aja dulu gitu. Terus dia ada kalimat yang aku marah banget loh ini. Gitu. Aku langsung apaan sih? Gitu. Jadi kepancing dari situ. Nah, ngerasa terganggu sebenarnya karena buat saya dan istri saya ini anak saya ini kan nggak main sosial media, nggak yang gimana gitu ya. Tapi maksud dari orang ini kan juga kayak gitu sih, kita nggak begitu mengerti gitu. Tapi buat saya jika itu bercandaan dengan kata-kata bunuh kayaknya udah nggak lucu ya gitu. Apalagi kan saya Thalia kan masih kecil banget dan dia belum ngerti gitu. Gimana kalau misalnya ketika dia komen itu Thalia sudah umur 18 tahun, yang misalnya sudah otomatis dia pasti akan udah main media sosial, sudah melihat dan dia melihat sendiri gimana psikologisnya dia nantinya gitu. Ketika dia merasa pasti tidak aman ketika ada yang ngomong mau ngebunuh dia, pasti kan otomatis kita ada keparnoan sendiri gitu loh kalau misalnya jadi orang yang namanya ditulis di situ gitu. Jadi ya menurut aku itu bukan sesuatu hal yang bisa dipakai untuk bercandaan sih kalau kata-kata bunuh. Jadi makanya kenapa akhirnya saya dan Wenda lalu saya mengupload ini ya karena saya rasa ini harus dari kita yang melakukan tindakan. Karena apa? Karena ini biar si pelaku tahu kalau anak yang kalian katain ini dia ada orang tuanya. Jadi sekarang ini kalian ini urusannya langsung ke orang tuanya. Makanya saya pantau langsung ya. Buat saya istri saya terlihat tenang, tapi sudah pasti nanti dia akan kepikiran. Dan dia lagi ASI. Itu yang saya bilang. Orang ASI itu kan ya dimana ada Tania lagi yang masih menyusui, terlihat cool, terlihat tenang, tapi kan hati perempuan kita nggak ada yang tahu juga pikirannya kayak apa. Makanya saya juga nggak ngomong kok upload ke istri saya nggak ngomong, dia juga nggak tahu kalau saya upload ya karena saya kesel aja marah gitu. Sampai saya coba masuk ke akunnya di Facebook, saya nggak begitu itu soalnya kalau di Facebook nggak begitu aktif ya. Jadi akhirnya saya masuk ke Facebook, lihat kok ternyata akunnya memang udah ada. Dan banyak fans yang bilang udah di report tapi tidak ada feedback gitu. Jadi ya udah saya upload aja. Jadi kalau yang bersangkutan dia mau itu temui saya aja. Gak usah gitulah, lu di mana deh gue samperin. Jadi kalau untuk hal ini saya marah besar. Saya marah banget karena ini sudah masuk ke ranah
apa ya, kenyamanan anak, kenyamanan keluarga saya gitu. Dan ternyata akun yang sudah di report kayak dari Instagram, mereka buat lagi, dan aku dapat semua akun-akunnya itu. Emang ampun deh, apa ya, nggak ngerti lah dasarnya ya, nggak ngerti dasar tujuannya dan pikirannya orang itu sih. Buat saya anak sekecil itu yang dia tidak melukai siapapun, tidak berkomunikasi dengan siapapun, tapi kalian mengusik kami. Dan terima kasih untuk netizen yang memberikan informasi kepada kami bagaimana ini. Kami bukan orang yang benar juga, kami juga sama-sama belajar. Tapi alangkah baiknya jika kita tidak suka dengan seseorang, tidak menyukai orang itu, buat saya ya gampang sih, lu nggak usah follow, lu nggak suka sama orangnya nggak usah nonton, simple kan gitu. Jadi kalau lu tonton, lu follow tapi lu blok aja gitu kan ya. Iya, seneng banget lu kalau di blok, lu blok aja. Gue juga gitu, kalau nggak suka sama orang ya gue unfollow. Kalau gue suka sama orang ya gue follow gitu. Tapi buat gue, mau orang yang gue follow pun, apa yang gue lihat itu, mau gue suka atau enggak ya itu bukan urusan gue kan. Mereka mau ngapain pun juga bukan urusan kita. Jadi bukan tugas saya mengajari banyak orang, tapi tugas saya adalah melindungi keluarga saya. Kalau mengajari banyak orang terlalu banyak gitu untuk menggunakan sosial media ini. Tapi sangat amat disayangkan, kata-kata bunuh ini buat saya ini sudah, orang ini sudah saya anggap ancaman buat keluarga kami. Kalau ada berapa yang saya incar ini, memang ada dua. Yang satu yang buat Bertrand, ya, yang buat Onyo, dan dia masih terus rubah-rubah terus ya akunnya. Ya dia memang si pemilik akun ini sudah kita track, dia ganti-ganti terus. Tapi yang saya tahu dari tracknya dia ini salah satu fanbase, salah satu artis. Ya nggak apa-apa buat saya kan, nanti itu bener belum tentu bener juga kan, belum tentu, karena saya baca di bio-nya dia yang dia lupa ganti sebenarnya. Terus nggak lama abis itu dia baru ganti dan saya lupa caption. Tapi nggak apa-apa kan, bisa jadi itu kan ya mereka bisa bilang fans Ruben Onsu, fans Arwenda, tapi kan belum tentu benar gitu. Jadi dia menghapus ya karena dia menghapus, bisa jadi dia karena takut. Oh nemuin banget, pengen foto. Oh iya, tadi nggak tahu. Kalian pasti nggak tahu. Soalnya aku nggak tahu kalau misalnya dia pada saat sekolah, mungkin temennya ada ngomong, walaupun sekolah online kan kadang temennya ada kayak waktu itu aja berita-berita, akhirnya kita tahunya dari temennya nanya gitu, dan akhirnya kita ya, sebenarnya nggak apa-apa kan orang nanya. Iya, sebenarnya nggak ada salahnya. Orang nanya, wah ini gimana sih ceritanya? Belum, masa gue mesti ngalangin semua orang yang mau ketemu Wenda? Lu nggak boleh ngomongin, ya gue capek kali gitu maksudnya. Jadi akhirnya ya kita ceritain baik-baik, kasih tahu baik-baik gitu, karena kan takutnya dia jadi kayak yang kejadian waktu itu membuat dia sempet canggung, kayak bingung, bener-bener bingung gitu. Ya, jadi kalau sekarang ini kondisi dia ini, sekarang dia lagi hilang kepercayaan diri karena ya itu ceritanya, niatnya orang belakang mau ngecengin cie Anet gitu. Terus ada yang nyampe, tapi kasihan Anet itu jadi dibully. Nah, nyampe ke kuping dia, akhirnya dia jadi kepikiran. Itu yang saya bilang, Onyo nyanyi sama bundanya dibully. Onyo nyanyi sama Kentanya dibully. Onyo nyanyi sama Talianya dibully. Nah, Onyo, jadi dia pasti dia ngerasa apa ya itu istilahnya, dia ngerasa semua orang yang dekat sama dia nanti akan jadi dibully gitu ya. Makanya yang saya bilang, kasus bullying ini harus menjadi kasus yang sangat amat serius saat ini gitu. Dan kalau di rumah itu nggak tahu ya, udah ada pembagiannya gini sih saya sama Wenda.
Jadi kalau ada beberapa yang Onyo nggak begitu penting untuk ngobrol sama saya, dia juga nggak akan cerita. Dia lebih banyak sebenarnya ke bundanya. Kalau malam aja gerasak gerusuk ngobrol itu sama bundanya, cerita-cerita. Kan orang ngobrol ketika udah duduk berdua atau apapun kan lebih intimate ya. Dan saya bersyukur anak saya terbuka gitu. Dia mau cerita dan nggak buat saya ini ngobrolin apa sih berdua gitu. Jadi saya nggak itu karena bundanya pasti kalau apa-apa dia lapor ke saya, dia report. Dan saya ya ada beberapa part yang saya nggak kasih tahu dia gitu. Jadi ada yang pernah nggak tahu. Secara kondisi Onyo ya mesti pelan-pelan lagi dibalikin kepercayaan dirinya. Makanya yang saya bilang mau deket dengan siapapun jadinya salah, mau ini juga dengan salah. Nah ditambah ada masalah ini lagi nih, ya kan? Dan biasanya sebelum dia kemarin kan udah kebobolan tuh, dia tahu dari orang lain dulu. Jadi dia Tapi merasa, kalau selama dia nonton di rumah sih pasti kan ada pantauan khusus. Tapi itu yang saya bilang, orang yang mantau dia kan gak selamanya begini nih. Ada yang saatnya dia ke dapur, ada yang saat dia kemana. Nah akhirnya menurut dia itu ada keluar nama dia, ya dia klik gitu. Iya. Ya itu wajar gitu loh. makanya kalau nggak digunain ke situ, dia belajar lirik lagu dari situ Iya, tapi untuk maksudnya- hafal lagu gitu. Susah jadinya. Saya sama Wenda jadi kayak ada kerjaan lagi nih gitu. Dan sebenarnya kan kalau di umurnya Onyo gitu udah jalan 16 juga, dia sudah harus bisa memilih dan dia sudah harus bisa belajar menjaga dirinya sendiri. Karena kalau kita tutupin terus itu kayak kita nggak memberikan, dalam hidup itu kan pasti ada cobaan-cobaannya gitu. Kalau kita lindungin terus, terlalu lindungin sampai dia nggak tahu apa-apa, nanti takut ya ketika dia dewasa keluar, dia disakitin orang dan dia merasa tersakiti, dia nggak ngerti gimana caranya menanggulangi itu. Jadi kalau sekarang itu minimal dia ada arahan, pokoknya harus kayak gini. Emang semuanya nggak ada yang pro, ada yang kontra gitu. Itu juga yang kita lakuin ke Thalia walaupun masih kecil. Nah, kenapa kita akhirnya butuh psikolog? Karena ada saatnya anak-anak mungkin ketika dia bingung sekali, kita kan juga orang tua juga masih belajar banget. Nah, ketika sekolah kan mereka bisa tahu, oh ternyata dalamnya tuh anaknya berpikirnya seperti ini gitu. Setiap anak tuh bukunya segini nih mengenai Beda-beda pendalaman karakternya, gitu. beda-beda. Jadi akhirnya kalau emang udah urgent banget, pasti aku akan cerita Kamel minta tolong ketemu sama anak-anak gitu. Kayak Thalia, kayak waktu itu Thalia lagi kenapa ya, mungkin dia lagi benar-benar penat banget, tiba-tiba dia kayak stres Iya banget normal di rumah, sih, iya gitu. normal karena kalau kita masih keluar, dia Dia nggak nggak ada kemana-mana. keluar, dia Jadi Tania kan nggak keluar kemana. Jadi Thalia tiba-tiba, mengalami apa ya? Dia kayak bosen, jenuh. dia tiba-tiba nangis sendiri. Terus dia bilang dia mau ketemu Kamel. Oke, pada saat itu juga aku langsung telepon dan untungnya Kamel tuh bisa. Jadi bener-bener aku oke, akhirnya ngobrol, ternyata nggak ada apa-apa. Iya, dia cuma lagi emang ada pikiran doang, lagi jenuh doang gitu. Akhirnya kita taunya dari mana? Tahu dari Kamel, karena kalau kita jangan sampai kita nebak-nebak doang ini anakku Iya, kenapa, jadi nggak anakku- menerka-nerka gitu. Iya, nebak-nebak yang kayak bingung gitu, gak ada solusinya. Daripada itu mendingan kita ini ngobrol. Ternyata pas habis ngobrol sama Kamel, main sama Kamel gitu, lihat oh enggak, ini dia bener-bener kayaknya dia lagi tiba-tiba emang dia penat banget, stres banget gitu. Kayak stres anak-anak kayak "Hah?" Ya dulu kan Thalia tiap minggu ikut aku keluar kota ya kerja. Dibilang nggak mau kasih tahu, sekarang akhirnya kita diskusi, kita tetap harus kasih tahu karena posisinya nggak bisa kita lindungi terus, nanti takutnya dia nggak ngerti cara gimana dia menanggulangi diri dia sendiri pada saat nanti dia dewasa Ya. gitu loh. Jadi makanya kalau saya Banyak juga ya pemikirannya. banyak pemikirannya, tapi kalau saya memang ya saya beruntungnya punya istri yang konsen ke situ. Kan kadang-kadang kalau ngikutin kita kan udah deh gitu ya, tapi dia mencoba menenangkan dengan caranya begini loh, begini. Tapi kalau untuk hal ini saya udah nggak bisa maafin karena ini Sebenarnya jarang sih aku WhatsApp ke dia, kayaknya aku marah deh kali ini gitu. Maksudnya pas aku dapet itu kayaknya aku bilang kayaknya aku marah deh yang ini gitu. Biasanya kan orang kirim-kirim apa gitu,
aku yang kayak ya udah deh, lagi masih bisa ditoleransi, aku cuek aja. Kayak kalau udah ada kata yang membunuh, kayak aku udah Iya, dan ini ada udah sedikit kesekian, takut pasti ada lah. kesekian kali juga untuk mereka-mereka yang membenci mengubah wajah anak saya itu menjadi binatang itu. Nggak ngerti ya, pokoknya saya nggak ngerti bagaimana kedepannya, tapi yang pasti kali ini saya ceritakan tanpa di potong-potong. Ini kejadian di mana keluarga kami sebenarnya akhirnya menjadi PR lagi untuk menjelaskan. Sekarang kami harus menyiapkan jawaban ketika Onyo harus tahu nih, ya apalagi kan akun-akun semua naik nih berita, jadi dia kan nonton nih, nanti ada nama dia clickbait, walaupun nggak ada komennya ya kalau di TV gitu. Tapi kan kalau dia clickbait gimana, itu yang lagi nih jawabannya ya. Cara kan kalau sekarang, kalau dulu kita masih bisa kasih tahu anak nggak boleh pegang gadget sama sekali. Kalau sekarang kan mereka belajar pakai gadget. Jadi kalau sekarang aku kasih jamnya, oke jam segini bolehlah pegang gitu. Karena kan mereka juga jenuh, mereka juga ini, kadang juga perlu belajar lagu gitu. Tapi kan nggak bisa kita 24 jam di sebelahnya. Dan aku kadang kalau misalnya ke Onyo, aku udah bisa bilang, tolong Onyo kalau misalnya nonton yang sesuai umur Onyo udah bisa pilih sendiri yang mana yang baik, yang mana yang enggak buat Onyo gitu. Tapi kalau misalnya Thalia ya emang udah tontonan buat anak-anak gitu. Iya. Sama kita di malam menonton film apa gitu, film zaman dulu. Jadi ada yang dia nyium pipinya, terus dia begini, nggak apa-apa Nyo, itu ibu dan anaknya. Itu ibu dan anaknya. Tapi dia kisah ya Yusuf juga bunda kan? Iya itu sama aja Nyo. Terus dia gini, nggak apa-apa Nyo, Ay nggak akan mungkin kasih Yu nonton film yang aneh-aneh. Ini cocok untuk Yu harus tahu film ini sejarah gitu. Dia gini. Gitu nurutnya dia. Jadi kalau Thalia itu tuh nonton ada oma sama opa ciuman, ya kan? Oma sama opa suami istri ciuman, ya udah ada kakek sama nenek. Kenapa mereka boleh ciuman? Ya karena mereka udah nikah, terus mereka udah oma opa. Coba kalau nenek yeye kan udah boleh barengan. Oh iya, gitu. Jadi pertanyaan. Iya, tapi itu mungkin jawaban yang sekarang ini bisa diterima ya. Oh dia gitu doang. Tapi kan kalau dia bertumbuh besar nanti dan belum saatnya, pasti akan menjadi pertanyaan sulit lagi buat kita. Iya. Ya udah kalau dia tiba-tiba jawab ya udah kalau kayak gitu aku mau nikah. Gitu kan sulit juga lagi buat kita nantinya. Jadi ya itu yang makanya aku bilang parenting anak itu kan memang tidak semudah itu. Iya, ntar kan kita jawab sesuai umurnya ya. Kalau misalnya udah makin gede, dia udah ngerti kali, oh ya nikah itu nggak segampang itu. Iya, makanya kan enggak, takutnya nanti ada pertanyaan kayak gitu-gitu. Jadi ya pasti ada loh pertanyaan dari Thalia tuh sangat amazing. Ya, jadi yang pasti sekarang ini penjelasan dari kita dan bagaimana langkah selanjutnya ke depannya. Saya pasti kasih tahu. Tapi ini yang menjadi PR lagi buat kami, sehingga anak kami juga terutama Onyo ya, karena dia harus menerima penjelasan dari kita gitu. Untuk kalian yang tidak menyukai kami, untuk kalian yang tidak suka dengan siapapun itu, buat saya hal simpel nih, saya kasih tips. Lu nggak usah follow, lu nggak usah subscribe, lu nggak usah lihat. Itu jauh punya hati lega gue kalau sama orang-orang yang gue nggak suka ya. Gue nggak pernah mau tahu tentang hidupnya dia, gue nggak pernah mau komentarin hidupnya dia, gue nggak pernah sirik dengan apa yang dia punya, dan gue lebih lega karena gue nggak ngelihat gitu. Dan kalau gue lihat pun kita nggak ada wewenang untuk mencaci, nggak ada punya kekuasaan untuk menghina. Ya itu kan haknya dia, itu kan pilihan hidupnya dia gitu. Jadi kalau kalian bilang ini kan juga pilihan hidup kita, ya berarti kalian tergolong dari kriteria orang-orang yang memang kurang memiliki energi positif gitu, dan berbahaya. Karena apa? Berbahaya untuk diri sendiri, itu berbahaya untuk lingkungan, berbahaya untuk dia bersosialisasi, karena bisa jadi dia berawal dari komentar miring, lama-lama jadi provokator. Nah itu yang paling mengerikan, bahaya gitu. Dan beberapa akun YouTube juga udah saya tandain memang ini dalam proses pemantauan ya, akun-akun YouTube Barhead Speech ini saya pantau
Karena buat saya ketika sudah ditangkap dan kita mendengarkan dari siapa, dengan siapa orangnya, apakah dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia ucapkan, ya silakan. Gitu. Kalau aku sih ya sampai di sini aja yang bisa aku ceritakan sama semua Doonsu. Mudah-mudahan semuanya juga kita diberikan kesehatan, kita diberikan keselamatan, karena apa yang terjadi dengan dunia saat ini, kita lagi fokus untuk kembali survive, kembali bangkit lagi dari sisi perekonomian, dari sisi pendapatan semuanya. Dan saya berharap mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share.